Mari kita berlatih soal dari GLB dan GLBB. Soal nomor 1. Sebuah benda bergerak lurus tanpa kelajuan awal. Pada detik ke-10, ternyata kelajuan benda menjadi 100 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Nah, kita akan bahas ya, pembahasannya adalah dari soal sudah disebutkan bahwa gerakannya lurus dan mengalami percepatan, maka kita gunakan rumus GLBB. Diketahui T0 artinya waktu saat permulaan, kita anggap waktunya 0, V0 nya sama dengan 0 meter per sekon, T sama dengan 10 sekon, saat itu V nya sama dengan 100 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan, A sama dengan berapa? Ya, acceleration, percepatan. Nah, jawabnya A sama dengan delta V dibagi delta T, sama dengan V dikurangi V0 dibagi T dikurangi T0, sama dengan 100 dikurangi 0 dibagi 10 dikurangi 0, sama dengan 100 dibagi 10. Hasilnya sama dengan 10. Maka percepatan atau A, gerakan benda tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Cukup mudah? Ya, mari kita lanjutkan soal yang nomor 2. Soal nomor 2 berkaitan dengan jatuh bebas. Ya, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu dan mengalami percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat. Berapakah A, kelajuan benda tersebut setelah 15 sekon? Yang B, lama waktu jatuh saat kelajuannya 49 meter per sekon. Ya, dari soal itu kita bisa mengatakan bahwa gerakannya gerakan vertikal dan gerakan mengalami percepatan karena dia jatuh bebas. Nah, maka kemudian kita gunakan rumus GJB atau GLBB vertikal. Ya, diketahui bahwa T0 nya sama dengan 0, V0 nya sama dengan 0, dan G 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan V, berapakah V saat T nya 15 sekon dan saat V-nya 49 meter per sekon, itu sudah menempuh waktu berapa lama? Ya, kita jawab yang A dulu. V sama dengan V0 plus GT, itu rumus dari GLBB. Kalau GLBB vertikal, percepatannya menggunakan percepatan gravitasi. V sama dengan 0 plus 9,8 dikalikan 15, maka kecepatannya 9,8 dikalikan 15 adalah 14,7 meter per sekon. Kemudian yang B, ditanyakan waktunya berapa. Rumusnya tetap kita pakai V sama dengan V0 plus GT. Karena ini percepatan, maka tanda G-nya adalah plus. Ya. V-nya 49, maka 49 sama dengan 0 ditambah 9,8 dikalikan T. Maka T sama dengan 49 dibagi 9,8 sama dengan 5. Jadi waktu yang dibutuhkan 5 sekon saat jatuh itu, sehingga kelajuannya menjadi 49 meter per sekon. Ya, terasa mudah. Kita lanjutkan soal yang nomor 3, ya, berkaitan dengan gerak vertikal ke atas. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas. Benda tersebut mengalami perlambatan sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Jika benda mempunyai kelajuan awal 58,8 meter per sekon, tentukan yang A, waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik tertinggi. Berarti dia nanti mencapai titik tertinggi saat kecepatannya sama dengan 0. Kemudian yang B, kecepatan benda setelah dilempar selama 5 sekon. Ya, kita akan gunakan pembahasannya. Dari soal sudah disebutkan gerakannya vertikal ke atas, maka kita gunakan rumus
GLBV vertikal yang GVA, yaitu gerak vertikal ke atas. Diketahui T0-nya sama dengan 0 saat V0 ya 58,8 meter per sekon dan G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kita akan mulai menjawab yang pertanyaan A. Ya. A, VY sama dengan 0, T-nya berapa? Yang B nanti T-nya sama dengan 5 sekon, kecepatannya berapa? V-nya berapa? Ya, kita mulai dari yang A. VY sama dengan 0 karena mencapai titik tertinggi. Rumus VY sama dengan fenomen GT. Mengapa minus? Karena gerakannya ke atas dan mengalami perlambatan. Dari 0 sama dengan fenomen GT, maka kita peroleh bahwa G kali T sama dengan V0. Artinya T sama dengan V0 per G. Nah, V0-nya 58,8, G 9,8. Maka T diperoleh 6 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik tertinggi yaitu 6 sekon. Nah, yang B, saat waktunya 5 sekon, kecepatannya berapa? Ya, kecepatan rumusnya V sama dengan fenomen GT. Jadi V sama dengan 58,8 dikurangi 9,8 dikalikan 5. Sehingga V sama dengan 58,8 dikurangi 49. Maka jawabannya adalah V sama dengan 9,8 dan satuannya meter per sekon. Berikutnya soal nomor 4. Sebuah benda mengalami jatuh bebas dan pada saat dimulai pengukuran kelajuannya 10 meter per sekon dan mengalami percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah kelajuannya setelah 10 sekon? Kemudian pertanyaan berikutnya yang B, waktunya berapa agar kelajuannya 15 meter per sekon? Ya, kita simak dari soal ya. Disebutkan jatuh bebas, tetapi saat pengukurannya, saat dimulai pengukuran, kecepatannya sudah 10 meter per sekon. Maka sebenarnya gerakan yang kita gunakan ini adalah gerakan GVB, gerak vertikal ke bawah. Maka rumus yang kita pakai adalah rumus GVB. Nah, diketahui T sama dengan 0 ya. Nah, kecepatan awalnya sama dengan 10 meter per sekon karena ini GVB. Kalau GJB kecepatan awalnya 0. Nah, kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat, percepatan gravitasinya. Nah, yang ditanyakan A, T10, V-nya berapa? Yang B, T-nya berapa saat V-nya 15 meter per sekon? Ya, jawabannya kita lihat yang A, rumus GVB, V sama dengan V0 plus GT. V sama dengan V0-nya 10, maka sama dengan 10 ditambah 10 dikalikan 10. Sehingga V sama dengan 10 ditambah 100. Artinya V sama dengan 110. Saat bergerak atau jatuh selama 10 detik, kecepatannya menjadi 110 meter per sekon. Nah, kemudian yang B, rumusnya V sama dengan V0 plus GT. T sama dengan V min V0 dibagi G. Sama dengan 15 dikurangi 10 dibagi 10. Maka T sama dengan 5 dibagi 10. Sama dengan setengah sekon. Bagaimana? Sudah lebih jelas? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 5. Sebuah benda bergerak lurus dengan kelajuan awal 25 meter per sekon. Pada detik kelima ternyata kelajuannya menjadi 75 meter per sekon.
berarti mengalami perubahan kelajuan. Berapakah A. percepatan yang dialami benda? B. jarak yang ditempuh setelah bergerak 10 sekon. Nah, kita lihat dari soal sudah disebutkan bahwa gerakannya mengalami perubahan kecepatan atau perubahan kelajuan. Ya, arahnya tetap tapi besar kecepatannya yang berubah. Maka kita gunakan rumus GLBB. Ya, diketahui T-nya sama dengan 0, V0-nya sama dengan 25 meter per sekon. Kemudian V sama dengan 75 meter per sekon, T saat 5 sekon. Jadi ditanyakan yang A, saat T-nya 5 sekon, A sama dengan berapa? Yang B nanti, saat T-nya 10 sekon, S-nya sama dengan berapa? Ya, jarak yang ditempuh boleh pakai huruf D kecil, ya, distance, boleh juga pakai huruf S. Ya, kemudian kita lihat cara menjawabnya, ya. Seperti biasa, GLBB rumusnya A sama dengan delta V per delta T, sehingga sama dengan V min V0 dibagi T min T0. Jadi sama dengan 75 dikurangi 25 dibagi 5 dikurangi 0. Sehingga A sama dengan 50 dibagi 5. Jadi A sama dengan 10. Jadi percepatannya A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Bagaimana menghitung jarak? Ya. Rumus jarak S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S sama dengan 25 dikalikan 10 ditambah dengan setengah kali 10 dikalikan 10 kuadrat. Jadi S sama dengan 250 ditambah dengan 5 kali 100. S sama dengan 250 ditambah 500 sama dengan 750. Jadi jarak yang ditempuh selama 10 detik adalah 750 meter. Ya, semoga semakin paham. Ya, sudah 5 soal. Kita lanjutkan soal yang ke-6. Kecepatan awal benda adalah 5 meter per sekon. Pada detik ke-10, kecepatan benda menjadi 55 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami benda? Seperti tadi sebenarnya contoh soal yang tadi, tapi angkanya kita ganti. Ya. Dari soal bisa dipahami bahwa gerakannya mengalami perubahan kecepatan, maka kita gunakan rumus GLBB. Nah, diketahui T0-nya 0, V0-nya sama dengan 5 meter per sekon. Saat T-nya 10 sekon, V-nya 55 meter per sekon. Ditanyakan percepatan atau A. Ya, jawabnya A sama dengan delta V per delta T. V min V0 dibagi T min T0 sama dengan 55 dikurangi 5 dibagi dengan 10 dikurangi 0, sehingga A sama dengan 50 dibagi 10 atau A sama dengan 5. Jadi percepatannya yang dialami benda adalah 5 meter per sekon kuadrat. Bagaimana? Saya yakin kalian lebih paham. Ya, kalau belum paham nanti silakan diulang lagi untuk disimak. Oke, soal yang nomor 7. Sekarang kita hadirkan balok, soal pakai balok ya. Sebuah balok dikenai gaya dan jumlah gayanya ada 3. Ya, seperti ditunjukkan pada gambar. Hitunglah besar dan arah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, pada balok tersebut. Ya. Nah, kita lihat dari gambar sudah disebutkan bahwa arah gayanya berbeda. Ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Ya, yang ke kanan adalah F2 sebesar 200 Newton dan F3 sebesar 150 Newton. Sedangkan yang arah ke kiri
besarnya 75 Newton. Ditanyakan sigma F atau R sama dengan berapa. Jadi R itu singkatan dari resultan, sigma F itu adalah jumlah, ya, sigma pengertiannya jumlah, F-nya adalah gaya. Nah, jawabnya R sama dengan sigma F sama dengan 200 Newton ditambah 150 Newton. Karena dua-duanya ke kanan, ingat perjanjian kita, gaya yang ke kanan nilainya positif. Dikurangi dengan 75 Newton. Karena 75 Newton arahnya ke kiri, melawan dua gaya yang lain. Sehingga hasilnya 350 Newton dikurangi 75 Newton sama dengan 275 Newton, arahnya searah dengan gaya F2 dan F3. Nah, untuk gambar ini bisa kita katakan arahnya ke kanan. Oke. Kemudian soal yang nomor 8, ya. Seorang astronot memiliki berat 600 Newton di bumi. Jika gravitasi di bulan sama dengan 1/6 kali gravitasi di bumi, hitunglah massa dan berat astronot di bulan. Percepatan gravitasi di bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pembahasannya, ya, bahwa pemahaman soal ini berkaitan dengan gaya, yaitu gaya berat atau weight. Dan weight rumusnya M kali G. Jadi berat benda adalah hasil kali antara massa benda dengan percepatan gravitasi. Ya, mari kita pahami bahwa kalau kita sebut huruf B kapital atau huruf B besar, itu kaitannya dengan bumi. Sedang kalau kita sebut dengan B huruf kecil, itu kaitannya dengan bulan. Nah, kalau kita diminta menghitung antara massa dengan berat astronot itu di bulan, maka nanti kita tuliskan MB kecil dan WB kecil. Nah, soal itu diketahui WB kapital artinya berat astronot di bumi 600 Newton, G B kecil berarti percepatan gravitasi bulan sama dengan 1/6 G B kapital. Artinya G bulan sama dengan 1/6 dikalikan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga hasilnya sama dengan 5/3 meter per sekon kuadrat. Ingat catatannya sudah saya berikan saat tadi, massa benda dimanapun sama, tidak akan berubah. Karena massa benda adalah jumlah partikel penyusun benda itu. Sehingga jumlahnya tidak berubah, mau dibawa kemana saja. Nah, kita akan mulai menjawab, ya, bahwa massa di bumi sama dengan berat di bumi dibagi dengan percepatan gravitasi bumi. Sehingga massa astronot itu di bumi menjadi 600 dibagi 10 sama dengan 60 kg. Karena tadi kita sudah memahami bahwa massa benda dimanapun sama, tidak akan berubah, maka massa astronot itu di bulan juga 60 kg. Nah, bagaimana menghitung berat astronot di bulan? Ya, kita kembali ke rumus atau pemahaman di atas tadi, bahwa berat adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi di tempat itu. Maka berat astronot di bulan sama dengan massanya di bulan dikalikan dengan percepatan gravitasi di bulan. Sehingga sama dengan 60 kg dikalikan 5/3 meter per sekon kuadrat. Sehingga berat di bulan menjadi 100 Newton. Sehingga sebenarnya kita bisa dengan cepat berapakah percepatan gravitasi di suatu tempat.
maka berat di tempat itu sama dengan berapa kali percepatan gravitasi itu terhadap di bumi. Contohnya seperti ini tadi, berat di bumi 600 Newton, percepatan gravitasi di bulan 1/6 percepatan gravitasi di bumi, maka berat astronot di bulan ya 1/6 berat astronot itu di bumi. Cukup mudah? Ya. Kemudian soal yang berikutnya, soal ini coba memerlukan pemahaman, memerlukan fokus yang lebih. Ya, kita fokus sebentar supaya kita semakin paham. Soal nomor 9 berkaitan dengan sebuah bola dipegang kemudian dilempar ke atas vertikal dengan kelajuan 10 meter per sekon. Apabila di tempat itu berlaku percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon, ya, hitunglah A, lama bola mencapai titik tertinggi. Yang B, ketinggian bola setelah 1 detik terhadap tempat pelemparan. Masih ingat? Jadi benda kalau kita lempar vertikal kemudian mencapai titik tertinggi, maka di titik tertinggi itu sebenarnya benda berhenti sesaat. Karena kalau gerakan ke atas, ya, kecepatannya makin lama makin berkurang. Mengapa berkurang? Karena mengalami perlambatan. Siapa? Karena adanya gaya gravitasi. Nah, seperti contoh soal ini. Jadi, dari soal kita sudah bisa mengatakan karena gerakannya vertikal ke atas akan mengalami perlambatan, sehingga kecepatannya lama-kelamaan akan berkurang. Sampai di titik tertinggi, kecepatannya sesaat 0. Kemudian karena ada gaya ke bawah, gaya gravitasi, benda itu atau bola itu turun lagi, ya, dengan mengalami percepatan karena itu gerak jatuh bebas, ya. Diketahui V0-nya sama dengan 10 meter per sekon. G, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan yang A, T-nya berapa? Saat VP sama dengan 0, ya. VP, P itu kata puncak, ya, puncak pasti tertinggi. Nah, kemudian yang B, saat T-nya 1 sekon, ya, jarak yang ditempuh itu berapa? Atau ketinggiannya berapa? Nah, ini tolak ukurnya adalah terhadap pelemparan, jadi terhadap tempat bola tadi dipegang. Ya, maka kemudian disebutkan terhadap tempat pelemparan. Ya, ingat gerak bersifat relatif. Nah, jawabnya kita yang A dulu. Titik tertinggi atau kita sebut titik puncak, syaratnya VP sama dengan 0. Maka kemudian persamaan V sama dengan V0 min GT sama dengan atau menjadi 0 sama dengan V0 min GT. Berarti kalau kita tukar tempat, T sama dengan V0 dibagi G. Sehingga T-nya adalah 10 dibagi 10 sama dengan 1 detik. Jadi bola mencapai titik puncak setelah bergerak 1 detik. Nah, kemudian pertanyaan yang B justru sekarang setelah 1 detik sebenarnya ketinggiannya berapa? Kita hitung. H sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat. H sama dengan 10 dikali 1 dikurangi setengah dikalikan 10 dikalikan dengan 1 kuadrat. Sehingga H sama dengan 10 minus 5. Jadi H sama dengan 5 meter. Artinya bola bergerak 1 detik itu mencapai ketinggian 5 meter. Dan itu titik yang tertinggi, ya, titik puncak. Oke, ya, kalau kalian fokus pasti bisa, ya. Satu lagi soal untuk nomor 10. Nomor 10, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian direm sehingga berhenti dari mulai pengereman setelah menempuh jarak 50 meter.
berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Dari soal sudah disebutkan bahwa gerakannya mengalami perlambatan karena direm. Ya, maka kita gunakan rumus GLBB diperlambat. Nah, diketahui V0 sama dengan 72 km per jam. Ingat, waktu kita review materi kelas 7 ada konversi satuan, ya. 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per detik. Masih ingat caranya? 72 km sama dengan 72.000 meter. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Sehingga 72.000 dibagi 3.600 hasilnya 20. Nah, itulah 72 km per jam sama dengan 20 meter per detik. Nah, kemudian V sama dengan 0. Loh, kenapa V sama dengan 0? Karena disebutkan di soal sehingga berhenti. Nah, kemudian menempuh S sama dengan 50 meter, jarak 50 meter. Ditanyakan A sama dengan berapa? Ya, kita pakai rumus yang disederhanakan, ya. Waktu kemarin sudah dibahas, ya. 2AS sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat. Atau A sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat dibagi dengan 2S. Sama dengan 0 kuadrat minus 20 kuadrat dibagi 2 dikalikan 50. Sama dengan minus 400 dibagi 100. Sehingga kita dapatkan hasil bahwa A sama dengan minus 4 meter per detik kuadrat. Nah, karena di pertanyaan soal tadi ditanyakan percepatannya, maka kita ambil rumus yang percepatan. Sehingga hasil minus pada percepatan ini dikatakan tanda negatif, tanda minus artinya perlambatan gerakan. Jadi kalau ditanyakan percepatan, kita jawabnya minus 4 meter per detik kuadrat. Tapi kalau ditanyakan perlambatannya, berarti jawabannya 4 meter per detik kuadrat. Oke, cukup mengerti? Ya, itu saja dulu supaya tidak menambah kepusingan yang berkepanjangan. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Tetap semangat, selamat belajar.